segala raja, raja di atas segala raja. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kekasih jiwa kami yang sudah menolong kami sepanjang malam hari. Hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima firman. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau. Sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu. Minta maaf terlambat. Saya baru nyampe di sini tengah malam lebih karena ada rapat RT. Maaf ya Pak Sinaga, nggak bisa ikut rapat kerja tadi malam. Ya, baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam satu tema memberikan persembahan menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi persembahan itu sangat penting. Ternyata itu sudah menjadi pola uji dari Tuhan. Ketika Dia berikan semua buat kita, apakah ada inisiatif dari kita untuk memberi persembahan sama Dia? Ada enggak kita punya inisiatif memberikan persembahan sama Tuhan? Nah, coba salah satu baca dulu dalam Kejadian pasal yang ke-8. Ada mahasiswa atau siapa saja, Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, baik, puji Tuhan. Ini kita lihat bahwa Nuh setelah terpelihara dari banjir, dari air bah, maka dia keluar dari bahtera. Yang pertama dikerjakan oleh Nuh adalah membangun mezbah, lalu dia memberikan persembahan. Inilah yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nuh. Ya, dia berikan persembahan. Nah, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi persembahan kita itu, pemberian kita itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan dia katakan, janganlah kau datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Ya ini, jadi Tuhan minta kita memberikan persembahan itu, karena dengan cara itu juga kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu gini, saya melihat bahwa Nuh bisa kasih persembahan, padahal kan binatang-binatang itu terbatas. Harusnya dia pikir, aduh, kok langsung kasih persembahan, tunggu dulu deh, beranak dulu, baru nanti kita kasih persembahan. Nah, ternyata Nuh tidak perhitungan itu. Ini loh luar biasanya Nuh. Ini yang membuat Tuhan senang banget sama dia. Dia nggak memperhitungkan. Binatang-binatang yang di bawah itu masih terbatas, itu nggak diperhitungkan oleh Nuh. Apa yang terbatas di tangan dia itu, dia rindu dan dia sangat rindu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa dia bisa mempersembahkan dalam keadaan terbatas itu? Ternyata, kalau kita baca dalam
Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ternyata Nuh sudah terlebih dahulu mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Nah, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kenapa kita suka perhitungan dalam mempersembahkan sesuatu? Itu kita cek apakah diri kita sudah kita persembahkan secara total sama Tuhan. Nuh, dia pertama-tama dia mempersembahkan tubuhnya dulu secara total kepada Tuhan. Dari mana kita lihat? Lihat aja dari semenjak ada kejahatan, ada perintah Tuhan sama dia taat, dia lakukan semuanya. Dia persembahkan seluruh totalitas hidupnya sama Tuhan. Dalam kondisi dalam kejahatan segala macam pun, dia tetap mempersembahkan tubuhnya sama Tuhan. Ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat Nuh bisa mempersembahkan apa yang dia terbatas punya itu, dia mampu dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita juga lihat di Alkitab, orang-orang yang bisa mempersembahkan dalam segala keterbatasannya, dan dia rela, dia tulus, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Ya, nenek tua contohnya, baru siapa lagi, orang-orang yang Makedonia, lalu janda di Sarpat, ketika mereka mampu mempersembahkan apa yang terbatas dalam diri mereka dengan rela, dengan sukacita, itulah yang membuat Tuhan disenangkan Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata ada maksud Tuhan ketika kita memberikan persembahan. Ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, mari coba kita lihat ayat 21-nya. Silakan dibaca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Iya. Nah, persembahan itu ternyata itu bagaikan asap yang naik, membuat berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, ketika persembahan itu diterima oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan berjanji untuk tidak lagi mengutuk bumi. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Artinya persembahan kita ternyata menarik kutuk dari dalam kehidupan kita. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi penting. Jadi bukan, Tuhan juga tahu. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga tahu enggak. Tapi ternyata persembahan itu merupakan sebuah hal yang sangat menarik. Karena itu akan mengubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ketika Nuh memberikan persembahan, apa yang terjadi? Tuhan berjanji untuk tidak mengutuk bumi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-22. Silakan dibaca. Selama bumi masih ada, akan berhenti-henti musim menabur dan mulai dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, yang kedua, ternyata persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu membuat Tuhan berjanji selama bumi masih ada tidak akan berhenti musim, ya, tidak akan pernah berhenti musim. Musim menuai, musim menabur, musim menuai, musim hujan, musim panas, musim kemarau, itu tidak berhenti. Terus akan ada. Jadi artinya persembahan kita, ya, persembahan kita membuat kita tidak akan berhenti melihat musim yang Tuhan berikan bagi kita. Tentunya ya musim di mana kita diberkati Tuhan, itu ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Itu adalah merupakan hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat yang Kejadian 9 ayat 1.
Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, persembahan itu membuat berkat turun-temurun. Menarik loh. Persembahan itu membuat berkat turun-temurun. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran, apa yang terjadi? Nuh diberkati bersama dengan anak-anaknya. Artinya bahwa persembahan itu, kata Alkitab, memberkati kita turun-temurun. Jadi tidak sia-sia, diberkati turun-temurun. Yang terakhir, yang keempat, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya, persembahan itu membuat Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan kita. Justru dalam Mazmur dikatakan, segala yang diciptakan Tuhan itu Tuhan taruh di bawah telapak kaki kita. Tapi alasannya lewat persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi persembahan kita itu perlu yang terbaik. Persembahan kita itu yang terbaik bukan masalah jumlah. Persembahan yang terbaik itu adalah sesuatu yang sudah kita beri dari segala keterbatasan kita, kita mampu memberikan kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Jadi bukan jumlah, Bapak Ibu, bukan jumlah. Walaupun ya hitungannya jadi bisa jadi jumlah, karena dari segala keterbatasan kita mampu memberikan kepada Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah disitulah hati Tuhan senang Bapak Ibu. Ya, saya saat ini sedang baca kitab Alkitab kembali ke Kejadian. Jadi saya dapat rema ini, kemarin saya sudah kirim kepada Bapak Ibu, dan saya khotbahkan hari ini buat kita semua, supaya kita dapat remanya, dapat kita diberkati oleh Tuhan, dan kita perlu memperhatikan bahwa persembahan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami Tuhan disentuh oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau mempersembahkan sesuatu yang indah dan baik dari keterbatasan kami, sehingga Tuhan senang olehnya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur, kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya meterai karena itu di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu menjadi rema, dan mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami sepenuhnya adalah persembahan kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kami. Bahkan segala yang kami perlu selama kami hidup, Tuhanlah yang berperkara atasnya Tuhan. Terima kasih buat segala aktivitas kehidupan yang kami. Di dalam beraneka ragam aktivitas kehidupan kami, Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih buat segala yang baik yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, khusus kami berdoa pada acara Zoom ini Tuhan, biarlah Zoom ini berkelanjutan Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat ini 30 menit bersama dengan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mampukan kami, semangati kami Tuhan, gairahkan kami semua. Bahkan setiap kami yang berhalangan pada hari ini mungkin hadir, Tuhan tolong bekerja bagi kehidupan mereka, apapun persoalan, apapun permasalahan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjadi jalan keluar bagi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami beserta Ibu, beserta seluruh keluarga, bahkan seluruh manajemen pelayanan yang ada di bawah beliau Tuhan. Mari Tuhan, tuntunlah Tuhan, biarlah saling bersinergi kami semua, sehingga apa yang menjadi visi Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam hati Pak Gembala kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dapat terjadi. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, Engkau mengetahui ya Tuhan, bahwa kami bergumul, bahwa kami
bersepakat ya Tuhan bahwa ada kerinduan kami Tuhan untuk memiliki sebuah gedung, memiliki sebuah lahan yang lebih luas Tuhan tentunya. Bahkan kami melihat ya Tuhan itu ada di tidak jauh dari lokasi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau memang Tuhan berkehendak, jikalau memang Tuhan merencanakan hal itu bagi kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan akan terjadi ya Tuhan. Tuhan sungguh Tuhan, Engkaulah yang senantiasa berperkara, bahkan Engkau mengetahui Tuhan akan segala keterbatasan jemaat-Mu, bahkan di dalam hal ekonomi sekalipun Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang kaya, Allah yang punya bumi dan segala isinya. Bahkan bagimu Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan ketika Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini doa dan gumulan kami Tuhan. Biarlah jauhlah menurut kerelaanmu, menurut rencanamu, menurut waktumu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Yang pada beberapa waktu yang tidak lama lagi akan mengenalkan pemilu. Bahkan pilkada di berbagai tempat daerah tentunya Tuhan. Tuhan mari Tuhan, campur tangan-Mu Bapa atas setiap jajaran-jajaran kepemimpinan di negara kami ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, siapapun nanti yang terpilih. Biarlah datang daripada Tuhan. Biarlah pemimpin yang memimpin negara ini Tuhan adalah pemimpin yang takut akan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan, demikian juga bagi setiap aparat keamanan dari mulai TNI, Polri dan segala sesuatu yang terlibat di dalam menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, sehingga di dalam tuntunan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, bangsa ini boleh terpelihara aman, jauh daripada kerusuhan, jauh daripada hal-hal yang merusak Tuhan tentunya. Kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Setiap kota-kota bahkan daerah-daerah terpencil Tuhan, biarlah kiranya hari-hari ini Tuhan, biarlah gereja-Mu Tuhan, biarlah boleh berdiri menjadi menara doa untuk menjaga keamanan stabilitas negara ini Tuhan. Firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana Engkau tinggal, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Biarlah kiranya Tuhan ini kerinduan kami, biarlah kiranya Tuhan apapun yang menjadi persoalan Tuhan, baik demikian juga kuota jaringan internet, apapun yang menjadi kendala Tuhan tolong sehingga boleh teratasi Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat dua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, sebelum saya serahkan kepada Pak Sopar, saya dari berdoa tadi, dari berkhotbah dan berdoa, terbesik di pikiran saya. Gimana kira-kira ini doa 30 menit, 30 menit ini bersama Tuhan, Sabtu kapan gitu, atau Sabtu depan sih boleh juga. Kita buat ibadah bersama di Ancol. Jadi kita dari sini kita berangkat pagi-pagi banget, supaya kita ibadah di sana jam-jam seperti jam sekarang, kita tak buka Zoom, supaya orang-orang yang mau ikut Zoom boleh. Itu kalau kita cuma siapkan kendaraan sama makan kita saja, untuk biaya ke Ancolnya nanti kita akan buat gratis. Jadi kali-kali untuk rekreasi, doa Pak Sobar, kita semua kalau andai kata mau, hari Sabtu besok kita lakukan gitu ya. Ini dari tadi terpikir. Jadi kita masing-masing bawa tahu tempe kasih apa per orang. Lalu kendaraan ya dari gereja ada berapa mobil, pasti ada siapa lagi yang ada mobil. Ayo kita beramai-ramai ke sana. Nanti masuk ke Ancolnya itu gratis. Nah, itu aja dari tadi terbisik. Jadi artinya doa 30 menit ini punya sebuah kegerakan. Nanti kita bikin spanduk bahwa kita ada di sana. Doa 30 menit bersama dengan Tuhan.
Ya itu kira-kira kalau umpamanya yes, ya kita bisa jalan, tapi tetap doa 30 menit itu dengan jam yang sama, kita akan upayakan itu ada di Ancol. Jadi kita berangkat lebih pagi lagi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Gembala, nah, itu sangat luar biasa ya. Bagaimana supaya kita ada kebersamaan, jadi ada terobosan-terobosan baru ya kan, puji Tuhan. Saya rasa kita gumulkan kalau memang kita sepakat, memang itu sangat bagus menurut saya ya. Jadi merubah suasana, ada suasana baru. Ya, gimana kira-kira dari kita semua? Apakah sependapat dengan ini? Setuju ya? Puji Tuhan. Mana yang bilang setuju itu? Wajahnya nggak kelihatan. Kan ada nyanyian. Ku pandang wajahmu. Ada sambil ngikut ya. Jadi habis kita doa pagi, kita olahraga pagi, baru mandi pagi. Habis itu ya santai-santai, rekreasi gitu loh. Pak Gem ditanya dulu. Ya, Tobing di balik layar, Pak Tobing. nah. Kalau aku saya dukung Pak Tobing deh. Oh, mantap. Ya. Oke, terusin dulu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pemikirannya tolong dibicarakan. Saya udah di telepon-telepon dari sebelah. Saya mau pindah ke sebelah ya. Lanjut Ayo, Pak. Pak Gem, baik. Tuhan berkati ya lanjut, semua. silakan. Tuhan berkatin. Bagaimana dari kita semua? Kita runding